Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, sore ini saya akan mencoba buat mainan buat dari gelas, dari botol kaca ini. Saya akan buat sesuatu dari sini, tapi saya perlu memotong botol ini, dan saya akan coba memotongnya dengan cara mengikatkan kawat ini ke botol untuk kemudian saya panaskan seperti ini. Ini akan terjadi pemanasan dari kawat ini, dipindahkan ke botol kaca ini untuk kemudian nanti saya akan masukkan botol yang sudah dipanaskan dan sudah diikat kawat ini ke dalam air. Dan sebelumnya saya sudah berhasil memotong kaca, toples kaca dengan cara ini. Mudah-mudahan ini juga bisa berhasil dan menjadi menarik ketika kaca yang keras ini, botol kaca yang keras ini, yang kalau digergaji tidak mempan, yang kalau pakai golok pecah, tapi dengan kawat yang kecil yang hanya dipanaskan seperti ini, botol kaca ini bisa patah. Jadi semakin keras suatu benda, semakin padat suatu benda, itu sebenarnya lebih mudah patah, lebih mudah dipatahkan daripada yang lentur seperti rotan. Meskipun tingkat kekerasannya jauh lebih rendah dari kaca atau besi, tapi dengan kelenturannya rotan tidak mudah patah. Begitupun dengan kita, orang yang keras, orang yang biasanya angkuh, orang yang biasanya selalu membanggakan dirinya, karakternya ingin menang sendiri, kemudian juga sok gagah dan lain sebagainya. Sebenarnya orang-orang yang tipe seperti itu memiliki kerapuhan sendiri di dalam dirinya. Mungkin di luaran dia terlihat gagah, terlihat keras, terlihat sangar, tapi jauh di lubuk hatinya ada sesuatu yang mudah patah. Dia gampang sekali kecewa, dia akan gampang sekali kemudian hatinya tergores dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan menjadi mudah patah. Jadi orang yang biasa berdebat, mempertahankan argumentasinya sedemikian rupa, mempertahankan dalilnya sedemikian rupa, mempertahankan ego dan pendapatnya sedemikian rupa, sebenarnya memiliki kecenderungan seperti itu, yakni mudah patah atau dipatahkan. Jadi kita tidak perlu kemudian adu otot, apalagi adu dalil hanya untuk mempertahankan apa yang sebenarnya belum tentu benar. Jadi manusia lebih nyaman untuk menjadi orang yang fleksibel, bukan berarti lemah, tapi fleksibel dalam arti bisa adaptasi. Kita bisa menempatkan diri di mana kita berada, kita bisa menempatkan diri dengan siapa kita berbicara, kita bisa menempatkan diri kepada siapa kita menyampaikan pendapat, kita juga bisa mengadjust bagaimana kita berperilaku. Ada sebuah idiomnya kira-kira berbunyi hasil yang baik akan bisa didapat tanpa kita perlu mengubah kepribadian kita hanya perlu mengadjust bagaimana cara kita bersikap. Maksudnya adalah kita tidak harus kemudian menjadi orang yang berbeda dari kita yang sesungguhnya,
tapi kadang-kadang kita harus merubah bagaimana cara kita berhadapan atau menghadapi situasi tertentu. Misalkan ketika kita berhadapan dengan orang yang cenderung keras, kita tidak boleh kemudian ikut keras. Ketika kita berhadapan dengan orang yang pemarah, kita pun jangan mudah terpancing untuk jadi pemarah. Ketika kemudian kita dihadapkan dengan orang yang egonya sedemikian tinggi, kita pun harus mampu menjaga diri, tidak kemudian ikut mempertontonkan ego kita. Dengan cara-cara seperti itu, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang kemudian kita mengikuti atau terpancing dengan apa yang ditunjukkan oleh lawan bicara kita atau teman bicara kita. Ini bisa applicable di kantor atau di pekerjaan. Misalkan kita berhadapan dengan atasan yang otoriter, atasan yang mudah marah, atau atasan yang galak dan lain sebagainya. Kita sebagai bawahan tidak bisa kemudian lantas marah-marah lagi, karena posisi kita jelas kalah. Kalaupun kita benar, argumen kita bisa mendebat mereka dengan apa yang kita yakini, tapi yakin karena kita kalah posisi saat itu pasti kita tidak akan bisa menang melawan argumentasi atasan kita. Jadi saat yang seperti itu kita harus kemudian hanya merubah cara bagaimana kita bersikap dan menanggapi apa yang sedang terjadi. Mengalah bukan berarti kalah, tapi kemudian kita mengalah untuk menang. Pun ketika kita berhadapan atau dihadapkan dengan sebuah kondisi di mana anak kita seperti bandel, seperti rewel, seperti ngeyel dan lain sebagainya, kita tidak bisa kemudian bersikap seperti anak kita tersebut, tapi kita harus menempatkan diri kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, sebagai orang yang lebih pengalaman, agar kemudian kita bisa memberikan bukan cuma pemahaman, bukan cuma pengertian, tapi lebih dari itu kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Jadi seperti botol ini saya akan masukkan ke air, belum terlalu panas ternyata, dan ini belum bisa patah. Kita akan bakar lagi, kita akan coba panaskan lagi hingga biasanya ada suara retakan, dan setelah itu kita bisa masukkan ini ke dalam air secara spontan, dan kemudian insya Allah botol ini akan segera patah, dan patahannya juga rapi sesuai dengan ikatan kawat ini. Jadi seperti itu, bahwa hasil yang baik dapat kita peroleh bukan harus atau tanpa harus merubah kepribadian kita untuk menjadi orang lain. Kita cukup mengadjust bagaimana kita bersikap terhadap situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kadang-kadang yang sering terjadi adalah bukan situasinya yang sedemikian rumit, bukan situasinya yang sedemikian darurat, bukan situasinya yang sedemikian genting, tapi justru kita salah dan mengambil sikap. Dan itu banyak kejadian yang mengakibatkan akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Seperti ada orang yang karena ingin mempertahankan egonya, meyakini bahwa dia benar dan mungkin dia benar, tapi ketika kemudian dihadapkan pada posisi dia harus berhadapan dengan atasannya dan dia ngeyel dalam tanda kutip, akhirnya dia memaksakan dirinya untuk resign, dan pada akhirnya dia harus menyesal karena di luaran juga pasti akan ketemu hal-hal yang demikian. Jadi intinya dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang akan selalu menjadi ujian bagi kita. Mau kita kerja di mana, mau kita bekerja dengan siapa, pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Kalau kemudian kita selalu berpindah dengan alasan kita tidak cocok dengan atasan dan bawahan kita, maka selamanya kita akan tidak akan pernah nyaman. Yang harus kita lakukan tadi saya sampaikan, kita mengadjust bagaimana kita bersikap, bagaimana kita harus bersikap kepada bawahan kita,
bagaimana kita bersikap kepada atasan kita, karena dengan cara itulah kemudian kita bisa lebih nyaman, bisa adaptable dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi, dan insya Allah hasilnya akan lebih memuaskan dan menguntungkan bagi semua pihak. Jadi kuncinya lagi ada pada diri kita, pada hati kita. Selama hati kita ruwet, selama hati kita selalu menaruh curiga, selama hati kita selalu berburuk sangka, selama hati kita kemudian tidak nyaman, maka dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dengan siapapun kita bergaul, maka pasti kita tidak akan pernah nyaman dengan siapapun. Jadi kuncinya perbaiki kondisi hati kita, kemudian kita adjust, kita aplikasikan apa yang sudah kita perbaiki di hati kita, untuk kemudian kita bisa mengadjust sikap dan perilaku kita untuk berbagai kondisi yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Ini sudah patah, tapi karena ini ada bekas madu jadi hasilnya kurang rapi. Ini kita bisa rapihkan dengan tang. Setidaknya ini sudah bolong, sudah terpotong fotonya, tinggal kita rapihkan dan kemudian kita buat mainan sesuai dengan keinginan kita. Jadi ingat bahwa hasil yang baik bisa kita raih tanpa harus mengubah kepribadian kita. Kita cukup mengubah bagaimana kita bersikap dan menyikapi keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.